Salve fratres, selamat hari raya Pentakosta. Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes bab 20 ayat 22. Peristiwa ini adalah lebih dari simbolisme. Ini merupakan tindakan penciptaan baru. Sebagaimana Allah pada awal mula menciptakan manusia dari debu tanah dan meniupkan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Kejadian bab 2 ayat 7. Maka kini Kristus telah bangkit mengulangi tindakan ilahi itu, tetapi dalam konteks penebusan dan pembaruan. Roh Kudus dihembuskan bukan sekedar memberi hidup biologis, melainkan hidup adikodrati, hidup ilahi. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, penciptaan baru dalam Kristus. Saudara-saudari Protestan seringkali menekankan bahwa keselamatan terjadi sekali untuk selamanya saat seseorang menerima Yesus secara pribadi. Namun, teks ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan sekedar status yuridis, melainkan partisipasi dalam hidup baru, new creation, melalui roh. Ini bukan hanya deklarasi pengampunan, tetapi transformasi ontologis manusia dalam Kristus. Poin yang kedua, sakramen dan nafas ilahi. Dalam gereja Katolik, Roh Kudus diberikan secara nyata melalui sakramen, khususnya baptisan dan penguatan, konfirmasi. Yohanes bab 20 ayat 22 adalah dasar kuat untuk membela tindakan sakramental gereja. Pengudusan manusia melalui media yang kelihatan, dihembuskan oleh Kristus sendiri. Ini membantah klaim Protestan bahwa tidak perlu perantara jasmani atau ritus, karena justru Tuhan sendiri menggunakan tindakan fisik, yaitu hembusan napas, untuk memberikan anugerah roh. Poin yang ketiga, Roh Kudus sebagai roh gereja. Kristus tidak memberikan Roh Kudus kepada individu terisolasi, tetapi kepada komunitas para rasul, cikal bakal gereja. Ini menjadi dasar apologetik untuk melawan individualisme spiritual Protestan. Pentakosta adalah peristiwa gerejawi, bukan personal privat. Dan sejak awal, Roh Kudus diutus untuk membentuk tubuh mistik Kristus, yakni gereja. Lihat 1 Korintus bab 12 ayat 13. Poin yang berikutnya, pembaruan wajah bumi. Mazmur 104 ayat 30. Roh Kudus bukan hanya untuk keselamatan jiwaku, tetapi untuk memperbarui seluruh ciptaan. Maka misi Kristiani yang sejati tidak terhenti pada injilisiasi personal, tapi mencakup transformasi sosial, ekologis, dan budaya, sesuatu yang amat ditekankan Gereja Katolik dan Paus Fransiskus dalam dokumen Laudato Si. Semoga kita yang telah dibaptis dalam Kristus dan menerima Roh Kudus sungguh menjadi manusia baru, hidup dalam roh, berpikir dalam roh, dan melayani dalam roh, demi pembaruan dunia dan kemuliaan Allah. Veni Sancte Spiritus, datanglah Roh Kudus. Bersihkanlah sola-solaan dari muka bumi.